Ada salah satu bab yang menarik ya di dalam buku Dr. Ed Alcorney yang berjudul Cahaya Zaman. Di sini tuh ada satu paragraf kecil yang judulnya adalah cobalah untuk hidup beberapa saat tanpa membaca. Nah, ini menarik karena ini tuh cuma pendek. Nih, kalau kalian mau lihat sependek apa nih? Cuma segini. Nah, aku bacain ya. Di sini disampaikan bahwa cobalah untuk hidup beberapa saat tanpa kegiatan belajar dan membaca, tetapi Anda gunakan untuk bertafakur, berkontemplasi dan merenung agar Anda menghasilkan beberapa buah pikiran dan apa yang telah Anda baca bisa benar-benar matang. Dan ini sebenarnya menjawab kenapa kita itu selalu dapat ide, dapat inspirasi, dapat inovasi kreatif itu ketika kita itu menghayal, gak ngapa-ngapain. Maksudnya gak ngapa-ngapain itu bukan berarti bengong ya. Artinya ada aktivitas semacam kayak ya kalau jokesnya itu kan bahkan di kamar mandi aja gitu. Di kamar mandi aja kita tuh dapat inovasi, dapat ide-ide kreatif. Nah, ide-ide itu kan biasanya muncul ketika kita itu sedang kondisi yang tenang lebih tepatnya. Kayak misalnya kita itu naik motor kan biasanya kita itu kondisinya itu kan lebih rileks gitu kan. Walaupun kita itu sedang konsentrasi, tapi konsentrasi kita ngendarai kendaraan itu eh kayak memberikan ruang untuk otak kita itu merenungi gitu kan, memikirkan apa yang eh tidak terfikirkan oleh diri kita. Ya, kayak misalnya kita itu ngelihat kejadian apa di jalan, nah itu biasanya kita akan terfikirkan hal-hal lain. Nah, biasanya dari situ kita mendapatkan semacam inspirasi-inspirasi baru. Nah, kemudian kaitannya dengan hidup kita, dengan merenung itu sebenarnya apa sih renungan yang paling penting? Renungan yang paling penting itu adalah ketika kita itu memikirkan sebenarnya ilmu-ilmu, apa yang kita pelajari, pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapatkan di sekolah, atau apa-apa yang kita dengar dari TV, YouTube, atau dari konten-konten yang berseliweran di media maya itu, apakah benar gitu. Itu renungan yang paling cocok untuk dilakukan oleh kita, yang khususnya buat teman-teman Gen Z atau gen apalah yang baru-baru. Nah, itu coba kalian renungkan kira-kira pemahaman yang sudah kita dapat itu apakah itu tuh sudah utuh, atau jangan-jangan apa yang kita pahami itu hanya setengah-setengah doang. Nah, kalau pemahaman kita itu setengah-setengah, maka akan besar kemungkinan kita itu akan terjerumus kepada hal yang salah atau keliru. Dan yang paling parah lagi adalah kita akan sangat mudah menyalahkan orang lain, sehingga kita itu jauh dari rasa empati. Di sini tuh disampaikan jadi bertafakur itu sebenarnya adalah saat-saat di mana kita itu mencerna maklumat yang telah kita dapatkan, seperti halnya saat puasa bagi organ pencernaan gitu. Ya, aku nggak tahu ini konten diupload pas kapan. Yang jelas ya kalau kalian sedang berpuasa, ya di saat puasa itulah momen kita itu merenung gitu kan. Merenungi kira-kira ya yang paling cocok itu aku ini masuk surga atau enggak ya. Atau jangan-jangan setelah kita mati ya malah zong kita itu masuk dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, aku doain semoga viewer video ini, kalian khususnya yang nonton konten ini tuh bisa mendapatkan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi merenung dan berpikir adalah madrasah bagi orang-orang jenius. Jadi kalau misalnya kalian itu orang yang suka merenung, maka ya kalian jenius gitu. Tetapi jenius yang sesungguhnya adalah ketika dia sudah merenung, dapat ide, harus berbuat, harus beramal. Ya kalau cuma jadi perenung doang tetapi gak ada isi gitu kan, gak ada hasil, gak ada action atau amal yang dilakukan, maka ya sama aja kalian tuh bukan siapa-siapa gitu. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan konten storytellingku, jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Sampai ketemu lagi. Aku Zunun Sulaiman. Assalamualaikum.